Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat bertemu, selamat beribadah bersama kami di IBN Pelita pada hari ini. Saya Melvin Rining bersama seluruh tim atur cara ibadah pada minggu ini menyambut semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulakan atur cara ibadah kita pada pagi ini, mari bersama kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, Engkau telah memungkinkan kami ya Tuhan untuk bersekutu dan beribadah bersama meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Dan Bapa, meskipun dalam keadaan susah pada saat ini dengan pandemik yang sedang melanda negara kami, bahkan seluruh dunia ya Tuhan, tetapi kasih setiamu dan kebaikan-Mu ya Tuhan tetap memampukan kami dan memungkinkan kami untuk beribadah pada hari ini ya Tuhan. Bapa yang kerajaan surga, kami menyerahkan seluruh tim atur cara dan juga atur cara ibadah kami ya Tuhan ke dalam tangan Engkau. Biar kasih setiamu, rahmat-Mu dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menyertai memimpin kami ya Tuhan. Biar hanya nama-Mu ya Tuhan menjadi keutamaan dan menjadi center kepada ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan semua ini dan mengucap syukur. Amin. Nah jemaat Tuhan, mari bersama kita memuji Tuhan, meninggikan nama Dia, menyembah Dia Tuhan Allah kita yang hidup, Raja di atas segala raja. Come on church, let us worship. Out my window, I see the trees blowing in the breeze. Looking out my window, I see the birds flying in the sky. And I know with just one breath you created the whole earth. And I know if I don't praise you, the rocks will soon cry out, cry out. Lift your voices, let it ring throughout all the earth. Praise Him, let all men know Jesus Christ, He is alive. Looking out my window, see the trees blowing in the breeze. Looking out my window, see the birds flying in the sky. And I know with just one breath you created the whole earth. And I know if I don't praise you, the rocks will soon cry out, cry out, cry out. Praise Him, lift your voices, let it ring throughout all the earth. Praise Him, let all men know Jesus Christ, He is alive. I know with just one breath you created the whole earth. And I know if I don't praise you, the rocks will soon cry out, cry out, cry out. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka.
sukacitalah. And I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures to fade are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. And I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws, but you see them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing
turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. I will lift my heart and sing. I will worship you, my King. Earth and heaven now proclaim Jesus Christ the mighty name. Through the storm and raging sea, I will never be alone. When my hope seems out of sight, I know you will shine your light. Hallelujah. 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 Hallelujah to Christ the Lord. Dengan segenap hati ku menyembah memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui. Walau malam
Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi dan selamat bertemu saya ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini saya sangat senang dapat bertemu dengan kita melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, dalam Ahad yang lepas tak sempat kita bertemu karena saya menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di BM Bukit Kenada. Jadi puji Tuhan pada pagi hari ini kita punya waktu yang sangat indah untuk bersama-sama mendorong satu sama yang lain dengan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada, baik bersama dengan keluarga kita atau sendirian, saya percaya Tuhan hadir bersama dengan kita karena Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Di segala perkara tidak dapat membatasi kehadirannya. Maka itu dimanapun kita berada pada pagi hari ini, biarlah kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan serta merenungkan firman-Nya untuk mendorong dan menguatkan satu sama yang lain. Oleh itu sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini hamba-Mu sangat bersyukur oleh karena nyata Engkau adalah Allah yang telah mendengar doa kami dan menjawab doa kami sehingga kami punya kesempatan atau waktu yang sangat indah untuk bersekutu dengan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada bersama-sama dengan keluarga atau perseorangan. Hamba-Mu bersyukur ya Tuhan kerana melalui pemberitaan firman Tuhan ini saya percaya Engkau hadir melayani setiap hati, jiwa dan roh jemaat-Mu untuk memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera kepada setiap pribadi mereka. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan hamba berdoa Engkau terus berkati mereka. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka, yang sakit di dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Yang punya beban, masalah, pergumulan hidup, Engkau adalah jawaban yang pasti bagi mereka. Bahkan yang sedang menjalankan tugas kerjanya, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lindungi, Engkau sertai mereka. Doa hamba-Mu sekali lagi ya Tuhan, mohon belas kasihan daripada Engkau, Engkau bungkusi setiap jemaat-Mu di dalam darah-Mu Yesus Kristus agar dijauhkan daripada sentuhan dan jangkitan virus COVID-19 ini ya Tuhan, supaya kami terus menikmati damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati kami di dalam kami bersama-sama merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada Injil Matius pasal yang ke-15. Kita akan melihat daripada ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan bahagian ini untuk kita di dalam terjemahan bahasa Malaysianya. Ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata, Yesus meninggalkan tempat itu lalu pergi ke kawasan dekat bandar Tirus dan Sidon. Seorang wanita Kanaan yang tinggal di kawasan itu datang kepada Yesus dan berseru, "Anak Daud, kasihanilah saya. Anak perempuan saya dirasuk roh jahat dan keadaannya amat teruk." Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Pengikut-pengikutnya datang dan memohon kepadanya, "Suruhlah wanita ini pergi. Dia mengikut kita dan membuat bising sahaja." 24. Yesus berkata kepada wanita itu, "Aku diutus hanya kepada orang Israel yang seperti domba yang sesat." Mendengar kata-kata itu, wanita itu menghampiri Yesus dan sujud di hadapannya. Dia berkata,
Tuhan, tolonglah saya. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidaklah patut mengambil makanan anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Betul Tuhan, jawab wanita itu, tetapi anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya. 28, oleh itu Yesus berkata kepadanya, kamu seorang wanita yang sungguh percaya kepadaku. Apa yang kamu kehendaki akan berlaku. Pada saat itu juga anak wanita itu sembuh. Ini adalah bahagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Dengan ini saya membawa kita melihat firman Tuhan ini dengan satu tema yang berkata, ketekunan membawa jawaban. Ketekunan membawa jawaban. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap orang percaya pasti rindu untuk menerima berkat-berkat jawaban dari permohonan dan doanya yang berasal daripada Allah. Baik itu berkat jawaban untuk berkat jasmani, yakni kekuatan, kesehatan, perlindungan dan sebagainya, maupun jawaban untuk berkat rohani, sepertinya hikmat dan kekuatan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, jawaban yang kita terima daripada Tuhan merupakan berkat yang besar, yang dikaruniakan-Nya untuk membawa kebaikan di dalam hidup kita sebagai umat-umat-Nya. Jadi Bapak Ibu, ketekunan diambil daripada kata asalnya tekun. Tekun adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin, dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun tidak mudah mendua hati. Ia adalah seorang yang berfokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Inilah pengertian arti katanya tekun. Firman Tuhan menjelaskan bahwa orang yang tekun sejaklah yang akan menghasilkan buah. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Bahkan berkat yang dia nikmati daripada ketekunannya itu adalah berlipat ganda. Kalau terlihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, ada dua sebab mengapa kita sebagai orang Kristen tekun. Kerana ianya keharusan. Untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tekun di dalam kehidupan, iman, kepercayaannya kepada Tuhan, dan melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk memperoleh berkat jawaban dari Allah, maka kita harus bertekun. Seperti mana yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus, kalau terlihat dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 Efesus, dalam terjemahan versi Bonyo berkata, sambil itu pohonlah senantiasa dengan segala doa dan rayuan dalam roh, serta berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang yang saleh. Itu juga dia katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Di dalam pasal yang ke-4 ayat yang kedua berkata, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga serta mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, jadi ketekunan adalah ciri hidup orang yang beriman. Alasan yang kedua mengapa kita harus tekun, karena itu adalah satu keperluan di dalam hidup seseorang
yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36, di mana dia berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jelas dalam ayat ini mengatakan memerlukan ketekunan. Jemaat Tuhan, ada orang Kristen yang sangat merindukan agar janji-janji Tuhan dalam hidupnya dapat mereka peroleh. Bahkan mereka mengatakan telah melakukan kehendak Tuhan. Namun demikian, sekalipun telah melakukan kehendak Tuhan, jika tidak disertai ketekunan, janji-janjinya tidak diperoleh. Ketekunan adalah unsur terpenting dalam setiap keberhasilan kita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini menyatakan perihal seorang perempuan Kanaan atau wanita Kanaan yang kerana ketekunannya yang luar biasa itu, ia menerima apa yang ia inginkan, yakni anaknya bebas daripada kerasukan roh jahat atau setan yang membuat anaknya menderita. Oleh ketekunannya membuat dia menerima jawapan atas persoalan yang sedang dihadapinya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ketekunan ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika sebagai orang yang percaya, yaitu dengan pimpinan, pertolongan, dan kekuatan daripada Roh Kudus sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada bahagian firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, kita boleh bertanya, apakah tandanya seseorang itu memiliki ketekunan di dalam hidupnya saat berhadapan dengan beban dan pergumulan hidupnya? Ketika kita di dalam Tuhan, nyata jika kita memiliki sikap-sikap seperti yang dimiliki oleh perempuan Kanaan dalam pembacaan yang telah kita baca tadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Jadi inilah hal yang ingin saya bawa kita lihat bersama. Apakah sikap-sikap yang nyata di dalam hidup seseorang Kristen itu yang menunjukkan bahwa dia tekun di dalam kehidupan kekristenannya. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 ini, ternyata perempuan Kanaan itu menunjukkan ketekunannya kepada Yesus. Yang pertama, dengan tetap dekat kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kata dekat memiliki arti kata pendek atau tidak jauh. Ini berarti bahwa dekat kepada Allah berarti hidup kita tidak jauh daripada Allah, senantiasa dekat dengan Tuhan. Mungkin kita berpikir, kalau begitu berarti kita harus berada bersama dengan Tuhan di surga. Tidak Bapak Ibu, bukan begitu yang dimaksudkan dengan dekat kepada Allah. Melainkan dekat kepada Allah itu berarti bahwa kehidupan kita selalu rindu untuk mencari hadirat Allah walau apapun keadaan yang kita hadapi. Arti dekat kepada Allah senantiasa berdoa dan mencari kehendak-Nya di dalam kehidupan kita walau apapun keadaan, pergumulan, dan kesusahan yang kita hadapi. Nah, kita lihat perempuan Kanaan dalam pembacaan kita tadi memberikan sikap ketekunannya yang luar biasa, yang dimana
Walaupun Tuhan Yesus seakan-akan tidak memperdulikan dia, tetapi dia terus mendekati, mengikuti Yesus dan menyembah dia. Itu yang dikatakan dalam ayat yang telah terbaca tadi, ayat 25 sampai ayat yang ke-27 ini. Dengan kata dekat kepada Tuhan, kita dapat mengenal dia secara pribadi dan memahami apa yang ia inginkan untuk kita perbuat dalam hidup kita. Jadi untuk dekat kepada Tuhan, maka kita harus selalu membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab kita, dan juga selalu ada bersekutu bersama saudara-saudara kita yang seiman. Dalam hidup kita ini, kita pun sebagai orang-orang percaya juga dituntut untuk selalu hidup dekat kepada Tuhan. Kerana hanya dekat dengan Tuhan, maka kita akan mampu melewati setiap persoalan hidup, dan juga karena hanya di dalam Dia ada jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Perempuan Kanaan di dalam pembacaan kita tadi tidak akan mengalami kemenangan atas persoalannya yang ia hadapi saat itu juga. Ia tidak terus mendekat dan menghampiri Tuhan Yesus. Kita pun tidak akan merasa kemenangan dalam hidup kita jika kita hanya diam atau tidak mau mencari hadirat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dekat kepada Tuhan merupakan sikap ketekunan kita mencari jawaban daripada Tuhan. Sekiranya perempuan Kanaan tadi tidak terus-menerus mendekati Tuhan dan memohon pertolongan daripada Dia, saya percaya apapun yang dia perlukan itu takkan terjawab. Tetapi oleh karena ketekunannya dekat kepada Tuhan, ia menemukan dan mendapatkan jawaban daripada persoalannya yang dia hadapi. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ketekunan kita nyata jika kita memiliki satu sikap yang siap menghadapi tantangan. Kalau kita membaca daripada ayat 24 sampai ayat 27 di dalam ayat yang telah kita baca tadi, ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang menyatakan bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap perempuan Kanaan yang sedang menanti pertolongannya. Dalam pembacaan kita tadi, kita dapat melihat ada bermacam tantangan yang dihadapi perempuan Kanaan tersebut. Namun, dia tidak putus asa. Dia tetap tekun meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau terlihat tantangan-tantangan yang dia hadapi saat dia mendekati atau datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan adalah seperti di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Yang pertama, perempuan itu bukanlah orang Yahudi, melainkan ia adalah seorang Kanaan. Jelas di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Nenek moyang perempuan ini adalah orang-orang Kanaan yang telah tinggal di daerah itu sebelum orang Israel datang dan menduduki daerah itu. Menurut orang Yahudi, orang Kanaan itu dianggap sebagai golongan kafir oleh mereka, oleh orang Yahudi, dan tidak layak untuk bergaul dengan mereka. Jadi inilah tantangan yang pertama yang pasti dihadapi oleh perempuan Kanaan itu. Dia adalah seorang Kanaan yang tidak layak bertemu dengan Yesus. Tetapi oleh karena
ketekunannya, dia datang kepada Yesus. Tantangan yang kedua adalah Tuhan Yesus tidak menjawab jeritannya. Saat perempuan itu berseru dengan berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dalam ayat 22. Dan Yesus menyatakan sikapnya yang tidak memperdulikan seruan perempuan itu dalam ayat 23 berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang sangat-sangat bertentangan dengan kerinduan seseorang. Saat kita datang meminta bantuan daripada seseorang atau minta tolong daripada seseorang, kalau kita melihat dia meresponi kita dengan tidak memperdulikan, pasti kita merasa kecewa, pasti kita merasa sedih. Tapi perempuan ini, dia tidak merasa putus asa. Walaupun seruannya, permohonannya tidak diindahkan atau tidak diperdulikan oleh Yesus, dia tetap datang dan mendekati Yesus. Ini adalah sikapnya, menunjukkan ketekunannya. Walau apapun tantangan yang dia hadapi, dia bersiap sedia menanggungnya. Yang ketiga, di dalam ayat 22 itu tadi, murid-murid Tuhan Yesus sendiri juga bertindak. Datang kepada Yesus dengan berkata, "Suruhlah perempuan ini pergi. Dia mengganggu kita dengan berbuat bising." Karena waktu perempuan ini meminta pertolongan, dia bukan berbisik, dia bukan berkata dengan perkataan atau kata lembut, tapi dia berseru, berarti dia teriak dan menggunakan suara yang besar. Dan sehingga itu mengganggukan mereka, sehingga murid-murid Yesus pun berkata, "Suruhlah perempuan ini pergi." Yang keempat, tantangan yang dia hadapi, permohonannya ditolak. Wah, merupakan hal yang sangat-sangat menyedihkan. Sehingga di dalam ayat yang telah kita baca tadi, Tuhan Yesus meresponi wanita itu dengan berkata di dalam ayat yang ke-24 itu, "Aku diutus hanya kepada orang Israel yang seperti domba yang sesat." Dalam ayat yang ke-26 juga dia berkata, "Tidaklah patut mengambil makanan anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing." Ini adalah tanggapan orang Yahudi terhadap orang Kanaan. Mereka menganggapkan mereka adalah seperti anjing atau binatang yang tidak diperdulikan. Tapi ternyata ketekunan perempuan ini, ia tidak putus asa. Walaupun Yesus menolakkan permohonannya, tetapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Sehingga di dalam dia memberikan jawaban kepada Yesus, di dalam ayat yang ke-27 berkata, "Betul Tuhan," jawab wanita itu, "tetapi anjing pun makan sisa yang jatuh daripada meja tuannya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, ternyata ketekunan wanita Kanaan ini sungguh hebat. Ialah perempuan yang memiliki kesediaan untuk mengatasi segala tantangan itu, dengan tetap bertekun meminta pertolongan dari Yesus. Ia tidak menyerah dan putus asa. Ia tidak takut dan mundur. Ia tidak mengeluh dan memberontak kepada Yesus. Akan tetapi ia menghadapi dan menerima semua tantangan tersebut. Ia terus berkata kepada Tuhan Yesus, "Kasihanilah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan." Dan semuanya itu tidaklah sia-sia. Di mana akhirnya perempuan Kanaan tersebut mendapat jawaban dari Yesus, sehingga ia mendapat kemenangan atas persoalannya. Ia memperoleh apa yang ia inginkan. Sehingga di dalam ayat yang ke-28,
Yesus berkata kepada perempuan itu, "Kamu seorang wanita yang sungguh percaya kepadaku. Apa yang kamu kehendaki akan berlaku." Pada saat itu juga anak wanita itu sembuh. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada pagi hari ini saya mendorong kita semua, apapun keadaan, apapun rintangan dan pergumulan hidupmu saat ini, jangan membiarkan semuanya menjadi halangan bagimu untuk tekun berdoa, tekun berseru, dan tekun memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia di dalam janjinya. Dia tidak akan mengecewakan anak-anaknya yang datang kepadanya. Ternyata perempuan Kanaan ini, satu bangsa yang tidak layak datang bertemu dengan Yesus, tetapi dia diterima. Menunjukkan sekalipun kita ini adalah orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, waktu kita datang kepada Dia dengan tekun, pasti Ia akan mendengar seruan kita. Karena Dia telah berfirman di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu." Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita menjadi umat Tuhan yang tetap tekun di dalam kita terus mendekati Tuhan. Walaupun kita berhadapan dengan rintangan dan tentangan di dalam hidup kita, yang pastinya saat kita datang pada Tuhan dengan setia, dengan tekun, maka pasti kita dapat menerima jawaban daripada Tuhan. Dan itulah yang diterima oleh wanita ini. Apa yang kamu kehendaki akan berlaku. Inilah kerinduan kita, agar apapun yang kita inginkan, yang kita rindukan daripada Tuhan, setialah, tekunlah memohonnya daripada Dia. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan hanya kepadamu, ya Bapa Surgawi. Pada pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu, oleh karena Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Daripada peristiwa yang telah terjadi di dalam kehidupan seorang perempuan Kanaan, ia telah mendapat jawaban daripada Engkau. Apapun persoalan, pergumulan, dan masalah hidupnya, anaknya yang dirasuk oleh setan dan sangat menderita, saat dia tekun memohon pertolongan daripada Engkau, Engkau telah menjawabkan dia. Oleh sebab itu Bapa kami di surga, Engkau mengenal setiap jemaat-Mu pada saat ini, yang sedang berseru kepada Engkau, yang sedang memohon keperluan pertolongan daripada Engkau. Oleh sebab itu Bapa, biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau nyatakan dengan menjawabkan seruan mereka. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba berdoa sekali lagi, naungi bungkusi jemaat-Mu di dalam darah-Mu Yesus Kristus, di dalam kuasa-Mu, agar mereka bebas daripada sentuhan atau jangkitan virus COVID-19 ini. Baik waktu mereka berada di rumah, maupun waktu mereka berada di luar atau keluar daripada rumah mereka. Sertai mereka, lindungi mereka, bungkusi mereka. Tuhan Yesus, hamba berdoa berkati jemaat-Mu di dalam segala keperluan mereka. Baik keperluan rohani mereka, di dalam keadaan yang mereka hadapi, mereka semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mencari Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Di dalam keperluan jasmani mereka, Engkau cukupi mereka, makanan mereka, harian mereka, bahkan pakaian dan sebagainya, Engkau berkati mereka. Apapun keperluan mereka dan usaha mereka, Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah Immanuel,
Allah yang berserta dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Pada setiap Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Untuk minggu ini, kelompok sel akan terus berlanjut. Sila hubungi ketua kelompok Anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online banking ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang menyambut pada bulan Mei ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian sahaja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe pada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, Allah di atas segala Allah, Allah yang hidup. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini hamba-Mu bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang tidak berubah di dalam hidup kami sebagai umat-umat-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu mengambil kesempatan untuk mendoakan para petugas-petugas pada masa PKP ini ya Tuhan, di mana negara kami satu negara yang mengalami wabak COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Engkau saja harapan kami, Engkau saja Tuhan yang kami percaya mampu sanggup menolong kami. Maka itu Tuhan, sebagai manusia yang lemah, manusia yang terbatas, kami tidak punya apa-apa. Tapi kami percaya Tuhan, waktu kami berseru di dalam nama-Mu, kami melihat tangan Tuhan akan menolong dan bantu kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus bagi saudara-saudari yang bertugas di barisan hadapan, di dalam kami berusaha mengekangkan wabak virus COVID-19 ini, terutamanya para staf kaki tangan bahagian kesehatan, dimanapun mereka bertugas ya Bapa, kami mohon biarlah Engkau Tuhan membungkusi mereka di dalam darah-Mu, di dalam kuasa-Mu. Para dokter, para nurse dan staf yang bertugas di rumah sakit, Engkau lindungi mereka Bapa, supaya mereka tidak dijangkiti oleh virus penyakit ini. Karena mereka adalah orang yang bertugas penuh di dalam hal merawat, membantu orang-orang yang dijangkiti oleh penyakit ini. Maka itu Tuhan, kami sangat memerlukan pertolongan-Mu bagi mereka. Berikan mereka tenaga yang ekstra ya Bapa. Berikanlah mereka kekuatan yang daripada Engkau, walaupun mereka bertugas
di luar masa yang biasa mungkin ya Tuhan, oleh karena keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Pakai mereka Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan di dalam mereka merawat pesakit-pesakit yang ada. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa kami bagi mereka. Bagi mereka yang bertugas di luar ya Bapa, mengawal pergerakan di jalan raya, baik para polis, baik para askar dan jabatan-jabatan yang lain ya Tuhan. Kami mohon perlindungan daripada Engkau juga bagi mereka. Biarlah Engkau membungkusi mereka di dalam darah-Mu. Biarlah Engkau Tuhan membungkusi mereka di dalam kuasa-Mu, supaya mereka tidak disentuh dan bahkan dicakiti oleh virus COVID-19 ini. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, untuk menjalankan tugas mereka, supaya mereka berada di dalam keadaan yang selamat. Di dalam mereka bertemu dengan orang-orang yang berjalan, dan dimanapun mereka berjumpa, Tuhan, biarlah Engkau membungkusi mereka dengan kuasa-Mu. Jauhkan mereka Tuhan dari serangan gangguan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Keluarga-keluarga mereka yang bertugas penuh pada masa ini ya Tuhan, Engkau juga akan melindungi, membungkusi mereka di dalam kuasa dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau pakai mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan di dalam mereka menjalankan tugas mereka, supaya mereka terus menjadi berkat bagi orang-orang yang akan mereka jumpai dan mereka rawati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau saja harapan kami, Engkau saja Tuhan yang kami percaya dapat menolong mereka yang bertugas di barisan hadapan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shine upon you and be gracious to you. The
kami ucapkan atas kebaikan-Nya Tuhan dan penyertaan. Bapa, pada pagi ini kami telah menikmati sabda firman dan kami telah menikmati kebersamaan kami ya Bapa lewat acara ibadah. Tuhan, kami menyerahkan hari kami ke depan dalam tangan Engkau. Menyerahkan ya Tuhan pastor yang telah menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena penyertaan-Nya, kasih-Nya, dan kebaikan-Nya, sehingga Dia telah memampukan kita untuk menikmati hari ini dan hari-hari yang mendatang. Syukur juga kita nyatakan dan ucapkan kepada Tuhan karena Dia telah menyertai kita bahkan dalam keadaan susah dan genting pada saat ini. Jemaat Tuhan, sekian cara ibadah kita pada hari ini, pada minggu ini. Tuhan memberkati. Bertemu lagi kita pada minggu hadapan. God bless buat semua. Stay safe, stay at home. Jumpa lagi.